Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddukum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Yang artinya mayoritas orang-orang kafir sangat mencita-citakan dan menginginkan mereka sanggup mengembalikan kalian dari keimanan kepada kekufuran setelah jelas tampak di mata mereka jalan kebenaran. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan curahan karunia-Nya kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarganya dan para sahabatnya serta orang-orang yang setia mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman. Dan tidak lupa marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan muraqabah kita, selalu merasa diawasi oleh Allah. Karena hanya dengan kembali kepada Allah kita akan keluar dari persoalan-persoalan kehidupan. Dan yang terakhir yang menjadi momok bagi kita itu bencana Covid yang sekarang sedang parah-parahnya. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 19 tahun yang lalu, tepat pada tanggal yang sama dengan hari ini, itu 11 September, ada 4 pesawat yang melesat di langit Amerika yang diawaki oleh orang yang tidak dikenal. Satu pesawat ingin menarget Gedung Putih di Washington, namun dia gagal. Kemudian yang satunya lagi berhasil melesakkan ke jantung pertahanan Amerika di Pentagon, dan sebagiannya meledak. Dan 2 yang menjadi musibah besar bagi dunia, terlebih khusus adalah dunia Islam sejak saat itu hingga sekarang, yaitu dengan runtuhnya 2 gedung kembar WTC di New York, Amerika Serikat pada waktu itu.
Sejak peristiwa tersebut, kita selalu ditakut-takuti, didengung-dengungkan dengan isu radikalisme. Islam dijadikan kambing hitam. Kaum muslimin merasa ketakutan. Jatuh korban pada peristiwa tersebut kurang lebih 3.000 manusia. Dan pada tahun yang sama, Amerika bersama NATO mulai menginvasi negeri Islam di Afghan. Sejak tahun 2001 sampai sekarang, dengan dalih memerangi radikalisme. Kemudian pada tahun 2003, dengan alasan mengakhiri dukungan Saddam Hussein kepada terorisme, Amerika juga menginvasi Irak. Dan pada tahun 2011, NATO juga mendapatkan persetujuan dari PBB untuk menginvasi Libya. Ini semua negeri-negeri Islam. Semua dibalut dengan alasan memerangi radikalisme dan memerangi terorisme. Dan tidak sampai di situ, mereka juga mencampuri hasil pemilu di negeri-negeri Islam. Kalau sebuah partai Islam dirasa bakal meraih kemenangan, mereka campur tangan. Bahkan mereka mampu menganulir hasil pemilu di Mesir yang ketika itu dimenangkan oleh Mursi. Dan setelah peristiwa itu juga, kurikulum di pondok-pondok pesantren diintervensi. Mereka memberikan bantuan-bantuan, dana-dana lunak, beasiswa, agar anak-anak muslimin rela menjalani program cuci otak. Semua dibalut dengan isu memerangi terorisme dan radikalisme. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, benarkah Islam mengajak kepada radikalisme? Radikal itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah paham atau aliran sosial politik yang ekstrim, yang menginginkan perubahan dan pembaharuan melalui jalan kekerasan yang instan. Dan ini dalam Islam dibahasakan dengan al-ghulu wa tatarruf, sikap yang berlebihan dalam beragama. Ketahuilah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam semenjak kemunculannya melalui teks-teks Al-Qur'an telah memperingatkan umatnya dari sikap ghulu dan tatarruf ini, dari bersikap ekstrim ini, dari bersikap berlebih-lebihan dalam beragama seperti ini. Kita bisa lihat diantaranya pada firman Allah dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-171. Allah berfirman, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Wahai ahlul kitab, jangan kalian berlebih-lebihan dalam beragama. Walaupun ayat ini ditujukan kepada Yahudi dan Kristen, namun Nabi dalam hadisnya juga mengatakan, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Kalian wahai umat ini akan mengikuti jejak langkah mereka. Jadi larangan Allah kepada ahlul kitab itu juga larangan kepada kita muslimin, untuk nggak boleh seorang muslim itu berlebih-lebihan dalam beragama. Wala taqulu 'ala Allahi illal haqq. Dan jangan mengatakan atas nama Allah selain yang benar, yang ada sumbernya, yang bisa dipertanggungjawabkan dan kredibel. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengharamkan yang baik-baik yang Allah halalkan bagi kalian, dan jangan kalian kelewat batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang kelewat batas. Bahkan dalam bermuamalah, berinteraksi dengan orang-orang kafir yang terikat perjanjian damai dengan muslimin, Allah Subhanahu wa taala menunjuki kepada kita umat Islam
untuk menjaga perjanjian damai dengan mereka selagi mereka juga menjaga perjanjian damai itu dengan kita. Dalam Al-Quran Allah katakan, famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muqsitin. Selagi mereka istiqomah, setia dengan janji perdamaian dengan kalian, maka jaga perjanjian damai kalian dengan mereka. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Bahkan kalau kita khawatir ini negeri kafir akan bersikap khianat kepada kita karena kita tangkap ada tanda-tandanya, ada sinyal-sinyalnya, kita nggak boleh mendahului mereka, menyerang mereka di saat mereka masih taunya kita dan mereka terjalin perjanjian perdamaian. Fa imma takhafanna min qaumin khianatan fanbit ilaihim ala sawa. Apabila kalian khawatir dari satu kaum bahwa mereka akan berbuat khianat kepada kalian, maka kembalikan dulu perjanjian damai itu kepada mereka. Bilang, perjanjian damai kami dengan kalian udah berhenti sampai di sini aja. Begitu Islam mengajari kita untuk bersikap adil, hatta sekalipun kepada orang-orang di luar Islam. Jadi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam justru melarang dari sikap ekstrim beragama. Namun bersama dengan itu juga perlu kita sadari, di samping Islam melarang kita dari sikap berlebih-lebihan, ekstrim, juga kita dilarang dari sikap pengabaian, mengabaikan agama. Karena tidak dipungkiri bahwa kita saksikan sebagian orang kacau jalan pemikirannya, sehingga lari dari sikap radikalisme, ekstremisme, masuk kepada sikap permisivisme. Semua jadi boleh. Dan ini yang dimaukan oleh musuh-musuh Islam. Ditanamkan kepada anak-anak muslimin rasa fobi terhadap Islam dengan peristiwa-peristiwa yang seperti itu. Peristiwa WTC, peledakan di bom Bali, JW Marriott, Sarinah, hingga akhirnya kaum muslimin kalau dia mau menjalani agamanya takut. Hati-hati, ini semua merupakan tipu daya syaitan yang jikalau seorang muslim tidak waspada, dia lari dari mulut buaya masuk ke dalam mulut singa. Permisivisme, menganggap semua boleh, tidak terikat dengan agama. Ini adalah inhilal, merupakan keberlepasan dari Islam. Seorang bisa keluar dari Islam akibat ini. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kita untuk istiqamah di atas agama. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Lihat, disuruh dua-duanya. Maka istiqomahlah kalian seperti yang kamu diperintahkan bersama orang-orang yang bertaubat bersamamu, dan jangan kamu berlebih-lebihan. Disuruh istiqomah di atas agama dan dilarang dari sikap ghulu, berlebih-lebihan. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah atas apa yang kalian kerjakan Dia Maha melihat. Dan tentang Musa, Nabi Allah Musa, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa katabna lahu fil alwah, dan telah kami tulis buat Musa ini di dalam lembaran-lembaran Taurat, min kulli syai'in mau'izah, yaitu nasihat, pelajaran dari segala sesuatu, wa tafsilan li kulli syai', serta rincian dari semua persoalan. Lalu apa kata Allah selanjutnya? Fakhudha biquwwah, ambil itu dengan kuat, pegang dengan kuat. Agama itu harus dipegang dengan kuat. Fakhudha biquwwatin wa'mur ahlaka wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha, dan suruh juga kaummu agar mereka memegang itu dengan yang paling baik, dengan cara yang paling baik. Saurikum darul fasikin, aku akan perlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik itu. Dan Nabi SAW juga bersabda dalam sebuah hadis, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Pegang oleh kalian sunnahku, ajaranku,
dan ajaran para khulafaur rasyidin al-mahdiyin, khalifah yang 4. Gigit dengan gigi geraham kalian, jangan sampai lepas, jangan biarin lepas. Kalau pakai gigi seri ketarik lepas, tapi perintah untuk menggigitnya dengan gigi geraham itu menunjukkan bahwa kita harus tamassuk bid-din, harus berpegang teguh dengan agama. Jadi jangan sampai kita ini kemakan dan termakan oleh propaganda orang-orang kafir yang menjadikan kita masuk ke dalam Islamophobia, fobi terhadap agama sendiri. Sama agamanya sendiri takut dia, mau istiqomah di atas agamanya sendiri takut dia. Jadi konsisten, komitmen dengan Islam, iltizam, berpegang teguh dengan agama, ini bukan sama sekali bibit radikalisme, melainkan itu semata-mata menjalani perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis, diantaranya juga memperingatkan dari sikap berlebihan. Nabi berkata, halakal mutanatti'un 3 kali. Celakalah orang yang berlebih-lebihan, celakalah orang yang berlebih-lebihan, celakalah orang yang berlebih-lebihan. Dan ketika Aisyah radhiyallahu taala anha cerita sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada perempuan yang soleh, dia semangat sekali sholat malamnya sampai dia pegangan dengan tali, ya biar nggak jatuh. Ini dirinya lama. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mah, celaka. Alaikum bima tutiqun, wajib bagimu beramal dengan yang kamu mampu. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala enggak bosan untuk memberimu pahala sampai kamu sendiri yang bosan dalam mengerjakan ibadah itu. Kemudian Nabi memberikan kaidah dalam ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbad din 'indallah adwamuha wa inqal. Yang paling dicintai ibadah itu oleh Allah yang continue sekalipun sedikit tapi continue, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Ayuhan nas, sesungguhnya dalam ajaran Islam itu terdapat pelajaran yang cukup untuk mengatasi persoalan radikalisme atau yang semisalnya. Dulu ketika muncul orang-orang Khawarij, yaitu kelompok yang mengkafirkan kaum muslimin dengan sebab dosa, sebagai akses dari perang Siffin yang terjadi di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, muncul kelompok Khawarij yang jumlahnya ada 6.000 orang. Mereka berkumpul di suatu tempat untuk memerangi Ali bin Abi Thalib yang ketika itu sebagai khalifah yang sah dari khalifatul muslimin. Apa yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seorang yang berilmu yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mendatangi mereka, mengajak mereka untuk berdialog dan mematahkan banyak dari argumen mereka dengan ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Hingga dengan sebab itu dari 6.000, 2.000 itu kembali kepada Islam yang hak, kembali kepada pemahaman yang benar, meninggalkan bibit-bibit radikalisme itu. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun memerangi radikalisme dengan cara-cara yang sporadis seperti desas-desus yang kita dengar belakangan ini, yang demikian itu justru hanya akan menimbulkan buruk sangka antara rakyat dengan pemerintahnya, dan juga malah semakin menumbuhkan bibit-bibit radikalisme itu sendiri. Maka tidak ada jalan lain bagi seorang muslim dalam mengatasi persoalan ini
selain kembali kepada kitabullah dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Karena padanya terdapat jawaban atas semua problematika umat. Kemudian hendaknya seorang muslim itu berhati-hati, khususnya mereka yang memangku jabatan, para pengambil keputusan, dari rukun condong kepada orang-orang kafir, membenarkan argumentasinya mereka, sehingga ikut termakan arus menyalah-nyalahkan Islam, ingin mereduksi kitabullah, bahkan ingin menghapus pasal-pasal yang berkaitan dengan al-wala wal bara. Bahkan kalau mereka mampu menghapus ayat-ayat jihad, tentu mereka akan lakukan itu. Makanya seorang muslim hati-hati, karena kalau Allah Subhanahu wa taala telah melarang Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari condong kepada mereka, bahwa kalau Nabi condong kepada orang-orang kafir, Nabi nggak selamat. Itu Nabi. Maka bagaimana lagi dengan kita yang cuma manusia biasa? Allah Jalla wa Ala katakan dalam Al-Quran, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kalian condong kepada orang-orang zalim itu, sehingga kalian akan disentuh oleh api neraka. Dan Allah juga berfirman kepada Nabi-Nya, walaula an tsabbatnak, kalau bukan karena aku yang kokohkan engkau wahai Muhammad, laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Hampir saja kamu itu condong kepada mereka, orang-orang musyrikin Mekah, walau sedikit saja. Idzan, kalau itu yang terjadi, condong kepada orang-orang musyrikin sedikit saja, kalau itu yang terjadi, kata Allah, la adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Aku akan rasakan kepadamu wahai Muhammad sempitnya kehidupan dan sempitnya kematian. Wala tajidu laka alaina nasira. Kamu tidak akan dapati seorang pun yang bisa menolongmu di akhirat. Itu Nabi. Maka hati-hatilah. Hati-hatilah kita sebagai umat Islam. Anak-anak diajari jangan menjadi fobi terhadap Islam. Itu memang yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Para pemangku jabatan, para pengambil keputusan, hati-hati kalau mereka muslim dari membenarkan impian orang-orang kafir, impian orang-orang munafikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahkan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Jangan kalian ambil orang di luar agama kalian sebagai bitanah, sebagai teman dekat. Bitanah itu yang saling satu dengan yang lainnya tahu, mengetahui rahasianya. La tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Orang-orang kafir itu tidak pernah hentinya mereka menginginkan kecelakaan bagi kalian. Waddu law anittum, mereka berangan-angan kalau kalian susah. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, telah tampak permusuhan dari mulut-mulut mereka. Wa ma tukhfi sudurum akbar, dan apa yang mereka sembunyikan dalam dada-dada mereka itu jauh lebih besar. Maka waspada, sehingga umat Islam ini bisa bersatu dan menghadapi semua fitnah yang mendera mereka dengan derap langkah yang sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita kaum muslimin dan memberi taufik kepada pemerintah kita kepada jalan yang benar, menganugerahkan kepada mereka bitanatan salihah, teman-teman yang baik, teman-teman yang beriman, yang mengajak mereka kepada ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.